Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usalli wa usallim ala nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, walhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, dan hari ini pula akan menjadi pembahasan awal dari kitab Qawaidul Fiqhiyah. Dan sebelum kita membaca apa yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dengan syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin, kita akan menyebutkan beberapa muqaddimah penting yang perlu kita ketahui tentang ilmu qaidah fiqhiyah ini. Yang pertama, qaidah. Apa itu makna dari qaidah? Karena ini sesuatu yang cukup sering kita dengar, ya. Nah, di sana para ulama lughah ketika mereka menyebutkan tentang kaidah, mereka mengatakan qadhiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami' juz'iyatiha. Dia adalah sebuah perkara Taib, Afwan, putus tadi. Taib, saya ulangi kembali, saya nggak tahu apa putus dari saya atau dari operator di antum. Saya ulangi kembali, al-qaidah, ya misalnya dalam isim. Dalam bahasa Arab, isim itu diketahui ketika dimasuki tanwin, ya, ketika dia itu kemasukan huruf jar dan menerima alif wal lam. Ini kaidah namanya. Jadi kapan saja kita mendapatkan sebuah kalimat yang di dalamnya ada tanwin, baitun, alif wal lam, al baitu, maka secara kaidah dia itu disebut sebagai isim. Ya, makanya kita kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi, qadhiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami' juz'iyatiha. Dia sebuah perkara kulli yang mencakup dalamnya segala segala bentuk jenis-jenisnya. Jadi dengan kita mengetahui kaidah akan memahami, ya, ilmu yang akan kita bahas. Apakah ilmu nahu, ataukah ilmu fikih, ataukah ilmu akidah, atau apa saja daripada ilmu-ilmu agama. Nah, kalau misalnya seseorang disuruh cari, sebutkan 10 kalimat isim. Kalau dia tidak punya kaidah, dia akan kebingungan untuk membedakan antara isim dengan fiil dengan huruf. Akan tetapi ketika dia mengetahui, oh, kaidahnya isim adalah dia menerima tanwin, dia menerima alif wal lam, dan kemudian dia kemasukan huruf jar. Dengan kaidah inilah dia bisa memahami banyak masail-masail yang ada di bawahnya. Iya. Nah, demikian juga dengan
Ya, kita akan mengetahui beberapa masalah dalam fikih para ulama dari fikih sendiri. Nanti akan kita sebutkan contohnya. Pemahaman. Ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, Allahumma faqihu fid din. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, fahamkanlah Abdullah ibnu Abbas dengan agama. Baik. Nah, adapun secara istilah, al-fiqhu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabatu al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Baik, teman-teman semuanya, pelajaran kita ini memang butuh konsentrasi ya, butuh konsentrasi, butuh juga untuk menulis ya. Nah, kalau memang nanti dianggap sulit atau berat pelajaran kita, nanti insya Allah bisa kita diskusikan lagi. Tapi kita coba dulu. Ya, apalagi antum sudah cukup sering, sudah cukup lama ya, kajian dan juga banyak kitab-kitab yang sudah kita lewati. Makanya dalam belajar pun kita harus naik kelas. Dia harus naik kelas. Ya, tidak mulu-mulu kajian yang kita dengar itu adalah kajian tematik. Ya, kajian tematik adalah kajian yang penting, kajian yang bagus. Akan tetapi, ya tidak akan melahirkan seorang thalib yang mengerti akan agamanya. Tidak akan mendatangkan seorang thalib yang tentang manhajus salaf. Pastilah kehebatan agama Islam. Di situ kita akan merasakan ya agungnya agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ya ini lagi-lagi saya katakan butuh konsentrasi yang penuh ya dalam materi yang akan kita pelajari ini. Taib. Nah, kemudian ya al-fiqhu adalah ilmu bil ahkam syariah. Ketika kita disebut dengan fikih, fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i. Ya, nah keluar daripada pembahasan hukum syar'i adalah ilmu yang membahas tentang hukum keduniaan. Ya, itu tidak masuk kepada ilmu fikih. Ilmu fikih pembahasannya hanya membahas tentang hukum syar'i. Apa hukum sholat, apa kewajiban sholat, apa rukun sholat, dan seterusnya. Yang itu semuanya diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Namun fokusnya kita di hari ini bukan pembahasan pada pembahasan fikih, tapi fokusnya kita adalah pembahasan ya qawaidul fiqhiyah. Nah, apa itu ilmu qawaidul fiqhiyah? Ilmu qawaidul fiqhiyah adalah tu'raf bi ahkam ma yadkhul tahtaha minal masail. Jadi ilmu qawaidul fiqhiyah adalah sebuah ilmu yang dengannya kita mengetahui hukum-hukum yang banyak ya dari satu kaidah kita akan bisa menghukumi perkara yang sangat banyak di bawahnya. Saya ulangi kembali, qawaidul fiqhiyah adalah sebuah ilmu yang dipelajari di dalamnya hukum-hukum ya. Dengan kaidah tersebut kita bisa mengetahui banyak permasalahan dari agama ini. Tapi saya sebutkan contoh, misalnya ada satu kaidah disebutkan oleh para ulama, la darar wa la dirar. Ya, kaidah ini diambil dari hadis Nabi SAW. La darar wa la dirar. Jangan engkau memberikan mudarat kepada dirimu dan jangan engkau memberikan mudarat kepada orang lain. Ini kaidah. Baik. Kaidah yang ringkas yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini, ya, dengannya kita akan menghukumi banyak masail di bawahnya. Baik. Misalnya ada orang bertanya, ya, apa hukumnya seseorang menebang pohon di hutan yang kemudian hutan itu menjadi gundul. Baik. Nah, kemudian kita katakan ini perkara yang terlarang. Ini perkara yang nggak dibolehkan. Kenapa perkara ini nggak dibolehkan? Karena Rasulullah SAW mengatakan la darar wa la dirar. Jangan kau memberikan mudarat kepada dirimu dan jangan kau memberikan mudarat kepada orang lain. Dengan Anda menebang pohon
di hutan secara liar, yang ini akan berdampak ketika terjadi hujan, ya, maka akan datang banjir bandang. Nah, banjir bandang ini akan memudaratkan nyawa manusia. Iya, banjir bandang ini akan merugikan harta manusia. Dan ini hal yang diharamkan dalam agama. Satu contoh. Contoh yang kedua, misalnya kita membahas tentang rokok. Apa dalilnya tentang haramnya rokok? Di zaman Nabi SAW nggak ada rokok. Jadi bagaimana Anda bisa menghukumi sesuatu haram ataukah tidak haram, sementara Nabi tidak pernah menyebutkan tentang rokok tadi. Nah, sementara engkau mengatakan bahwasanya agama ini harus semuanya dibangun di atas dalil. Nggak ada rokok di zaman Nabi, gimana kamu akan dapatkan dalil? Iya, kita tidak mendapatkan dalil dari Nabi SAW. Jangan isap rokok. Jangan isap rokok. Karena memang zaman itu belum ada rokok. Tetapi ada kaidah dalam agama kita. La doror wa la dirar. Jangan kau memberikan mudarat kepada dirimu dan jangan memberikan mudarat kepada orang lain. Yang pabrik rokok, yang mereka lebih tahu tentang apa kandungan yang ada dalam rokok tadi, mengatakan bahwasanya rokok itu bisa membunuhmu, memudaratkan dirimu. Dan rokok itu juga bisa memudaratkan orang lain. Ya, yang dikenal dengan perokok pasif. Jelas ya? Nah, ketika Anda merokok, itu bisa mengganggu dirimu, memudaratkan dirimu. Dan juga asap rokok itu bisa memudaratkan orang lain, maka secara kaidah agama, la doror wa la dirar. Jangan kau memudaratkan dirimu dan jangan engkau memudaratkan orang lain. Ya. Jadi, dalam satu kaidah ini, para hadirin dan hadirat, kita akan bisa mengetahui hukum yang sangat banyak sekali. Ya, makanya tadi kita katakan definisi daripada qawaidul fiqhiyah ada tu'rafu bihi ahkam ma yadkhul tahtaha minal masail. Ya, dengannya kita mengetahui hukum-hukum yang sangat banyak yang dengan satu kaidah tadi masuk di dalamnya masail-masail yang masalah-masalah yang sangat banyak. Ya misalnya lagi, nggak ada dalil kok kita dilarang ngebut-ngebut di jalan, nggak ada dalil. Nggak ada dalil kok kita harus berhenti lampu merah. Nggak ada dalil kok kita harus mengikuti peraturan. Baik. Maka kita menjawab, ketika Anda melakukan membawa kendaraan Anda dengan kecepatan yang sangat cepat, ya ini bisa memberi mudarat kepada nyawa Anda dan juga akan bisa memberikan mudarat kepada pengendara yang lain. Ya, iya, Anda disuruh berhenti, Anda nggak berhenti, kemudian orang lain jalan, kemudian Anda akan nabrak orang lain, ini akan menjadi doror. Doror buat Anda dan doror buat orang lain. Nah, sementara agama melarang kita memberikan kemudaratan, sebagaimana kaidah yang kita sebutkan tadi. Ya, ini mukadimah awal, teman-teman semuanya, agar ya antum bisa memahami apa yang akan kita bahas dari kitab Qawaidul Fiqhiyah ini. Taib, bisa jelas ya? Taib. Atau saya contohkan lagi dengan contoh yang lain supaya lebih jelas sebelum kita masuk kepada inti permasalahan dari kitab yang akan kita baca. Rasulullah, sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama, la yatimul wajib illa bi fa wajib. Tidaklah sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu akan menjadi wajib. Taib, tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Nah, kaidah ini masuk dalam bab ibadah dan juga masuk dalam bab muamalah. Misalnya, apa hukumnya seseorang mencari rezeki? Hukum seseorang mencari rezeki adalah hal yang mubah, hal yang boleh, hal yang dibolehkan. Nah, ketika seseorang pemuda, dia ya dalam keadaan tidak mampu untuk melampiaskan, tidak mampu untuk menahan syahwatnya, yang dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam zina. Nah, sementara dia tidak punya harta ya untuk membeli mahar, untuk membeli mahar ya agar dia bisa menikah, maka dalam kondisi seperti ini mencari mahar untuk dia, mencari rezeki untuk mencari nafkah agar dia bisa mendapatkan mahar yang akan menyelamatkan agamanya, maka itu menjadi wajib. Itu menjadi wajib. Bisa difahami? Ini dalam bab muamalah.
dalam bab ibadah. Kita mengetahui bahwa syarat sahnya wudhu, wudhu adalah wajib. Syarat wudhu adalah syarat ketika kita tidak mendapatkan air. Nah, hukum membeli air adalah mubah. Air mineral kita beli hukumnya mubah. Tetapi kita tidak mendapatkan air kecuali dengan cara membeli air untuk berwudu tadi. Nah, tidak akan sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut. Maka sesuatu itu bisa menjadi wajib. Beli air yang tadi hukumnya adalah sunnah, hukumnya adalah mubah, ya bisa berubah hukumnya menjadi wajib. Karena apa? Karena akan digunakan untuk berwudu. Kita tidak punya cara dan jalan untuk berwudu kecuali dengan cara kita membeli air. Nah, kaidah-kaidah seperti ini ya adalah hal yang penting untuk diketahui oleh seorang talibul ilm. Ya, dengannya dia akan mudah untuk memahami banyak masail-masail yang ada. Dan juga dari kalangan orang-orang yang menyimpang dari agama atau orang-orang yang mereka tepatnya orang-orang yang suka mencuplik-cuplik kaidah-kaidah para ulama ya yang kemudian mereka melegalkan apapun yang mereka inginkan. Maka ini akan menjadi syubhat buat kita. Nah, kita akan mendapatkan jawaban dari pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas. Ya, misalnya sekarang lagi rame-ramenya ya ada sebuah film, saya nggak tahu filmnya film apa, cuman saya baca ya filmnya adalah kisah percintaan seorang laki-laki dengan perempuan dengan cara Islami berperang tangan dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Baik, dan kemudian film ini di-endorse oleh beberapa tokoh agama di Indonesia yang saya membaca sekilas, beliau menggunakan kaidah la yutimul wajib illa bifa wajib. Tidak akan sempurna sebuah kewajiban. Jadi tidak sempurna seseorang untuk menyebarkan kebaikan. Kecuali dengan itu, maka itu akan menjadi wajib. Nah, kaidah ini itu perlu difahami. Wasail-wasail yang kita gunakan untuk menyempurnakan kewajiban kita, wasailnya itu, jalannya itu adalah jalan yang halal. Ya, jadi nggak boleh perkara yang haram, perkara yang terlarang dalam agama, Anda jadikan sebagai wasilah untuk menyempurnakan sebuah kewajiban. Itu nggak dibolehkan dalam agama. Jadi wasilah yang Anda gunakan untuk menyempurnakan kewajiban tadi adalah apa? Ya, adalah juga perkara yang halal wasilahnya. Jalan menuju kepada untuk menyempurnakan kewajiban itu adalah dengan cara yang halal. Ya, misalnya seseorang tadi kita contohkan dia mau menikah, menikah baginya wajib. Apakah boleh bagi dia untuk mendapatkan mahar dia mencuri, dia mencopet? Ya, nggak boleh. Karena apa? Karena wasilah Anda mencopet itu, jalan untuk Anda mendapatkan uang itu dengan cara yang haram. Walaupun Anda tujukan adalah hal yang baik untuk menikah, nggak boleh. Karena apa? Karena wasilah yang Anda lakukan adalah wasilah yang haram. Bisa difahami teman-teman semuanya? Jelas ya? Dan jadi mungkin saya ingin lebih kita terbuka interaksinya. Ya, misalnya saya lagi sedang kajian, agak cepat saya berbicara, atau mungkin disuruh ulang kembali, ya nanti tinggal ditunjuk tangan saja. Jadi bukan hanya tunjuk tangan nanti ketika kita menjawab pertanyaan, sebatas kemampuan yang saya ketahui, tetapi ketika saya terlalu cepat berbicara, atau tidak jelas, atau tidak paham apa yang saya sampaikan tadi. Dan setidaknya, dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk kepada inti kitab, sudah punya gambaran. Ya, apa itu qawaidul fiqhiyah? Apa itu qawaidul al-fiqhiyah? Kita baca di halaman dari kitab kita, dari muqaddimah jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratiba wa darajatin wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmatin wa asyhadu an la ilaha illallah haqqa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin
wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Setelah Syekh rahimahullah hafizahullah memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sayyaraddin, Allah menjadikan agama ini maratib, tingkatan-tingkatan dan derajat-derajat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini ada usulnya, ada pondasi-pondasinya, dan ada hal-hal yang penting dengannya. Baik. Dan kemudian beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, dan kemudian beliau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya dan juga kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan kepada sahabat Rasulullah SAW. Amma ba'du. Kemudian beliau berkata, "Fahaddatsani jama'atun minasyuyukhi wa huwa awwalu hadithi sami'tuhu minhum bi isnadi kullin ila Sufyan ibn Uyainah ibn Amr an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Kata Syekh, fahaddatsani jama'atun, dan telah meriwayatkan kepada saya sekelompok dari para ulama, yaitu awal hadis yang sami'tuhu, yang kudengar dari mereka. Yang hadisnya itu semuanya sampai kepada Sufyan ibnu Uyainah, dan Sufyan ibnu Uyainah sampai kepada Abdullah bin Amr bin As, dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ar-rahimun, orang-orang yang merahmati, orang-orang yang menyayangi, maka dia akan disayang oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Irhamu man fil ardi, rahmatilah siapa yang ada di muka bumi ini, maka niscaya siapa yang ada di langit akan merahmatimu. Para hadirin dan hadirat teman-teman semuanya, Syekh rahimahullah mendatangkan hadis ini ingin menceritakan kepada kita bahwasanya para ulama terdahulu ketika mereka akan menyampaikan ilmu kepada murid-murid mereka, kepada orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu, dengan membawa hadis ini. Ar-Rahimun, bahwasanya orang-orang yang menyayangi akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah siapa yang ada di muka bumi ini, maka siapa yang ada di langit akan merahmatimu. Maksudnya, ilmu itu dimulai dengan kasih sayang. Menyampaikan ilmu itu yaitu dengan kelembutan. Bukan dengan ketegangan, bukan dengan kalimat yang kasar, bukan dengan sesuatu yang menakutkan, tetapi ilmu disampaikan dengan santai, disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Karena dengan cara seperti itulah akan memudahkan orang-orang ketika dia mendengar ilmu tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada engkau ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan kepada engkau. Dan kalau seandainya engkau bersikap keras dan kaku, maka niscaya mereka akan lari darimu. Mereka akan menjauh darimu. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang nasab beliau adalah nasab yang terbaik, yang beliau memiliki tampang yang ganteng, memiliki penampilan yang menarik. Sesuatu yang menyenangkan ketika dilihat. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu dengan keras, dengan kaku dan lain sebagainya, maka sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan lari dari beliau. Nah, kalau seandainya demikian kondisi seorang Nabi dan Rasul, bagaimana lagi dengan kita? Jadi menyampaikan ilmu bukan dengan cara yang kasar. Makanya para ulama salaf terdahulu, ini kalimat atau hadis yang pertama kali mereka dengar dari guru mereka, bahwasanya ilmu itu disampaikan dengan cara yang baik, karena orang berbuat baik kepada manusia, Allah juga akan berbuat baik kepada kita. Nah, wa min aqidir rahmati rahmatul muallimin bil muta'allimin fi talqinihim ahkam ad-din wa tarqiyatihim fi manazil yaqin. Daripada penguat rahmat yang harus kita ketahui adalah rahmatnya, penyayangnya seorang
guru kepada orang yang akan diajarkan ilmunya. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Adab Hamlatul Quran, hendaknya seorang guru ketika dia mendidik murid-muridnya sama seperti dia mendidik anak-anaknya. Nggak ada bedanya. Sama seperti dia mendidik anaknya. Ya, ketika dia ya melihat sesuatu yang tidak baik daripada anaknya, seorang ibu tidak akan mengusir anaknya. Seorang ibu tidak akan mencoret anaknya itu dari kakak, dari kartu keluarga. Tapi ibu itu akan menjadi beban dalam hidupnya sehingga dia mencari cara bagaimana anaknya ini bisa patuh, bagaimana anaknya itu bisa ngerti, bagaimana anaknya bisa faham. Demikian juga seorang guru. Ketika dia mendapatkan muridnya, yang mana muridnya itu misalnya memiliki kekurangan, harus ada kesabaran pada dirinya untuk mendidik guru tadi, untuk mendidik murid-muridnya. Harus ada kasih sayang. Iya. Fitalqinihim, di dalam mereka membacakan, mengajarkan, mentalkinkan ahkamuddin. Wa tarqiyatihim fi manazil yaqin, dan menanamkan dalam hati mereka bahwasanya ilmu yang mereka sampaikan itu harus dibangun dengan keyakinan agar menjadi kokoh dalam hatinya, agar menjadi kokoh dalam jiwanya. Wa matil ilm, dan daripada jalan rahmatnya para ulama, ya iqafuhum ala muhimmatil ilm, mereka itu fokus dengan perkara-perkara yang penting dari ilmu, ya bi iqra usul wa al mutun, dengan mereka membaca asal, ya asal-asal daripada kitab yang penting tadi. Wa tubayyin maqasidaha, yang matan yang pendek tadi, kemudian mereka jelaskan maksud daripada matan ini apa. Ini maksudnya bagaimana? Ini maksudnya bagaimana? Kira sebagai bentuk kasih sayang para ulama kita kepada kita sebagai seorang murid. Wa ma'aniha ijmaliyah. Dan kemudian dia menjelaskan makna daripada pembahasan tersebut secara mujmal. Liyastaftiha bidzalikal mubtadi'un talaqiyahum wa yajidu fihi al-mutawassitun ma yudhakkiruhum wa yutalli'u minha al-muntahun ila tahqiq masail ilm. Agar orang-orang yang baru belajar, yang baru menuntut ilmu, dia bisa memahami apa yang disampaikan ilmu tadi ketika dia jelaskan mujmalnya secara umumnya seperti ini maknanya, kemudian dirinci satu persatu. Iya, karena ini torikoh dalam menyampaikan ilmu. Baik, dan disampaikan ilmu sesuai dengan kedudukan orang yang ingin kita belajar. Kedudukan murid itu penting. Ada orang misalnya, mohon maaf, ibu-ibu dan bapak mungkin sudah belajar bahasa Arab, belajar nahu misalnya. Nah, pelajaran nahunya itu masih kitab Jurumiyah. Sementara faidah yang disampaikan itu adalah faidah yang ada di kitab Qatrun Nada. Nah, Qatrun Nada kan kitab yang ada 3 jenjang di atas dari kitab Al-Jurumiyah. Nah, ini bukan cara yang baik mengajar seperti ini. Jadi, hal yang harus kita ketahui sebagai pengajar, ya, maka mengajarkan ilmu itu sesuai dengan madu'u yang ada di depan kita. Sesuai dengan orang yang derajatnya, kedudukannya. Ini mau tadi orang yang baru belajar ilmu fikih, ya udah kita sampaikan sesuatu yang sederhana yang dia memahami kaidah-kaidah tadi dengan contoh-contoh yang dengannya dia akan yakin apa yang kita sampaikan. Ini hal yang penting. Begitu juga ya orang-orang yang sudah berada di tengah dalam sebuah ilmu, dia juga mengingat, oh murojaah kembali, oh dia sudah belajar kitab ini, kemudian dia belajar lagi, menjadi pengingat. Adapun orang-orang yang mereka sudah ilmunya kuat dan kokoh, walaupun dia mempelajari ilmu tadi dengan dasar-dasar tadi, maka dia bisa menjelaskan lebih detail lagi masail-masail dari ilmu itu sendiri. Baik, wahada syarul kitab at-tasi, dan kata Syekh ini merupakan syarah kitab yang 9 dari Barnamet Muhimmatul Ilm, daripada Barnamet program hal-hal yang penting dari ilmu di tahun ke-8, ya Thamanin Salatin Ba'da al-Burmiyah, yaitu pada tahun 400 1438 Hijriah. Jadi Syekh Saleh Al-Utsaimin membahas kitab yang akan kita baca ini itu pada tahun 1438
400 kajian beliau berisi suara tadi ditulis menjadi tulisan, maka inilah yang kemudian menjadi kitab yang akan kita baca. Baik. Dan beliau memberi judul Mandhumah Qawaidul Fiqhiyah. Yang asal daripada kitab ini Mandhumah. Jadi teman-teman semuanya, Mandhumah itu mandhum itu maksudnya adalah dia bentuknya syair. Biasa kitab yang kita baca namanya An-Nathar. Kitab-kitab yang kita baca sebelumnya itu bentuknya An-Nathar. Nah, adapun kitab Qawaidul Fiqhiyah ini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah boleh menulis dengan um, mandhumah dengan bentuk syair akan kita ketahui nanti. Lil Allamah Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di yang beliau wafat pada tahun ya 1300 ya 76 Hijriah rahimahullahu taala. Sampai di sini teman-teman sebelum saya lanjut dan saya baca inti kitab bisa difahami ya apa yang kita baca tadi, apa yang saya jelaskan. Kemudian kita baca. Sudah di kitabnya sudah ada di teman-teman semuanya? Ada Ustaz, sudah kita taruh linknya di kolom chat, bisa di-download bagi yang ingin mendownloadnya. Oke. Nah, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil arfaq wa jamil asya' wal mufarraq. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Al-arfaq, al-arfaq itu dari rafiq. Innallah rafiqun yuhibbur rifq. Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan. Baik. Makanya di sini penguat apa yang kita sebutkan tadi, Syekh rahimahullahu taala menyebutkan alhamdulillahil aliyil arfaq. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Iya, dan tentunya kelembutan itu datang dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyayangi hamba-hambanya, maka kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala juga mencintai hamba-hamba Allah. Dan di antara bentuk kita mencintai hamba-hamba Allah adalah mengajarkan mereka tentang ilmu, mengajarkan mereka tentang Al-Quran, mengajarkan mereka tentang sunnah, mengajarkan mereka bekal untuk menuju akhirat dengan cara yang baik seperti yang kita sebutkan tadi. Baik. Jadi al-arfaq ini dari kalimat rafiqun. Dan Syekh rahimahullah menggunakan kalimat alhamdulillahil aliyil arfaq yang mana setiap para ulama kita melihat mereka memulai kitab mereka dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim dan kemudian mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan thariqah, jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin berkhutbah, kalimat yang pertama kali beliau ucapkan dalam khutbah beliau, dalam ceramah beliau, dalam nasihat beliau adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ya risalah, surat yang beliau kirimkan kepada pembesar-pembesar Quraisy, pada pembesar-pembesar negeri pada waktu itu dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh seseorang ketika dia menyampaikan khutbah menyebutkan dengan alhamdulillah ya atau mengumpulkan dengan bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillah. Sebagaimana Syekh rahimahullahu taala menyebutkan di sini. Wa jamil asya wal mufarriq. Dan dialah Allah wa jami ini masih kembali kepada Allah. Jadilah Allah Subhanahu wa taala al-asya perkara-perkara wal mufarriq. Wal mufarriq itu artinya sesuatu yang terpencar-pencar kemudian dikumpulkan menjadi satu. Nah, ini tepat sekali kita pelajari dari kaidah tadi. Jadi banyak masail-masail dalam agama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya itu terkadang terkumpulkan dalam satu kaidah. Apa kaidahnya yang kita contohkan tadi? La doror wa la dirar. Jangan kamu memberikan mudarat pada dirimu dan jangan kamu memberikan mudarat kepada orang lain. Jadi walaupun di zaman Nabi Muhammad SAW perkara tersebut tidak ada, begitu juga di zaman sahabat Nabi SAW perkara tersebut tidak ada,
Tidak terbicarakan secara spesifik oleh mereka. Namun dengan kaidah tadi, la doror wa la dirar, kita bisa membangun sebuah hukum. Ya, kapan saja memunculkan mudarat pada dirimu dan mudarat kepada orang lain dari timbangan syariat, maka itu perkara terlarang dalam agama. Jelas, jelas ya. Dan inilah kesempurnaan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kesempurnaan dari agama Allah, di mana Allah mengatakan agamanya tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ya, bahwasanya agama inilah penjelas segala sesuatunya. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia, ada penjelasannya di dalam Al-Quran, ada penjelasannya dalam Sunnah Rasulullah SAW, ada penjelasannya dalam agama ini dengan terang dan jelas. Ya, dengan terang dan jelas. Baik. Kemudian dzina'ami al-wasi'ah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu memiliki daripada ni'am, memiliki daripada pemberi nikmat yang sangat besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung-hitung dari nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Nggak bisa. Ya, mata saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nggak kita bisa hitung akan besarnya nikmat mata. Bisa tidur malam, bisa tidur nyenyak. Itu merupakan nikmat yang nggak terhingga. Berapa banyak orang stres dan mengeluarkan harta yang begitu banyak agar dia bisa nyaman tidurnya. Ya, jadi apa saja kehidupan yang kita lewati dari kehidupan dunia ini, sedetik pun di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Tidak ada satu detik pun kehidupan yang kita jalani, satu detik. Kalau seandainya ada yang lebih bawah lagi dibandingkan satu detik, maka ya di situ ada nikmat Allah dalam kehidupan kita. Maka disebutkan oleh Syekh di sini al-wasi'ati al-ghazirah. Yang nikmatnya Allah itu luas, ghazirah artinya banyak. Ya, ghazirah artinya adalah banyak. Wal hikami al-bahirati al-kathirah. Dan hikam daripada hikmah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam menentukan hukum-hukumnya, dalam menentukan perintah-perintahnya, dalam menentukan larangan-larangannya, dalam menakdirkan hambanya dengan takdir yang baik ataukah takdir yang jelek, itu semuanya dibangun di atas hikmahnya Allah, dibangun di atas maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada orang yang diberikan sakit, ada orang yang diberikan kesehatan, ada orang yang mereka diberikan kelapangan rezeki, ada orang yang mereka diberikan kesempatan rezeki. Itu semuanya teman-teman dibangun di atas hikmahnya Allah, dibangun di atas maha bijaksananya Allah. Ada yang dimasukkan ke surga, ada yang dimasukkan ke neraka, ada yang diadab dalam neraka, kemudian diangkat ke dalam surga. Itu semuanya dibangun di atas maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ini yang harus kita tanamkan pada hati kita. Segala sesuatu proses perjalanan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita baik atau jelek untuk kita, maka itu ya dibangun di atas hikmah balighah, yang itu ada kebaikannya untuk kita. Yang kebaikan itu bisa kita dapatkan sekarang ataukah nanti di akhirat kelak. Dan kita baru masuk kepada inti pembahasan kita. Kemudian saya baca, "Tsumma salatu ma salami daimin." Kemudian salawat dan salam terus menerus ala Rasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Quraisy, Nabi kita Quraisy, al-Khatam. Al-Khatam artinya adalah Nabi kita adalah penutup dari segala nabi. Wa alihi wa sahbihi al-abrar, dan juga kepada keluarganya dan kepada sahabatnya al-abrar, pada sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka adalah orang-orang yang baik. Al-haizi maratibil fakhar. Al-haizi maksudnya mereka sudah berada di tingkatan maratibal fakhar. Para sahabat Rasulullah SAW dan sebelumnya keluarga Nabi al-haizi, mereka berada di maratibal fakhar, tingkatan yang tertinggi dari kedudukan manusia setelah para nabi dan
ar-rasul. Baik, ini muqaddimah beliau dan beliau berkata, "I'lam hudita anna afdal minan ilmun yazilu syakka anka wad-daran wa yakshiful haqqa lil lidzil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi." Kemudian kata Syekh, "I'lam, ketahuilah bahwasannya hidayah adalah sesuatu yang paling afdol, sesuatu yang paling agung yang Allah berikan kepada engkau daripada hidayah tersebut adalah ilmu yang bermanfaat." Ketika Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk belajar, kemudahan untuk menuntut ilmu, kemudahan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka ini bukan hanya sekedar ni'am, tapi juga itu adalah al-minan. Ya, jadi nikmah, ada minnah. Ada nikmah, ada minnah. Dan al-minnah itu lebih mulia daripada nikmat. Nikmat, ya, itu sifatnya umum. Adapun minnah adalah nikmat yang khusus. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin." Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kaum mukminin. Apa anugerahnya? Diutus kepada kita seorang rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nikmat, tapi Allah menyebutkan sesuatu yang lebih tinggi daripada nikmat, itu adalah apa? Minnah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Ya, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Mannan itu artinya adalah jamak daripada minnah. Jamak daripada minnah, yaitu maksudnya kenikmatan yang sangat besar. Ya. Dan di antara bentuk nikmat juga yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita tentang ilmu ini. Diberikan semangat untuk belajar, diberikan semangat untuk menuntut ilmu, diberikan keistiqomahan untuk menggali Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan minat yang paling besar. Kenapa? Ya, ilmu yang kau pelajari itu akan menghilangkan engkau keraguan dan juga akan menghilangkan engkau dari ad-daran, ya, kotornya hati engkau, hasad, iri, dengki dan semisalnya, itu semuanya akan hilang dengan ilmu yang kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa yakshiful haqqa lidzil qulubi, dan akan terungkap kebenaran, ya, dengan ilmu tadi bagi orang-orang yang mereka memiliki hati. Wa yusilul abda, dan akan menyampaikan seorang hamba kepada tujuannya. Apa tujuan seorang hamba ketika dia tinggal di dunia ini? Dia bisa sukses masuk ke dalam surganya Allah dan dijauhi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan didapatkan dengan cara jalan ilmu. Ya. Jadi syarah rahimahullah, sebelum saya baca syarahnya, menyebutkan di sini dua keutamaan dari ilmu yang kita pelajari. Di dunia kita selamat dari kesesatan, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, dan di akhirat seseorang yang mereka selamat dari syubhat dan syahwat akan menyampaikan tujuan, ya, akhir Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dengan balasan surga atau balasan neraka. Jadi menuntut ilmu akan membuat ketenangan kita di dunia ini, hilangnya rasa keraguan pada diri kita, dan akan menyampaikan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syarih rahimahullahu taala, ibtada al-musannifu rahimahullahu taala mandumatahu bil basmalah, thumma thana bil hamdalah, thumma thalatha bis salati wassalami ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Wa haula'i thalath min adabi tasnif ittifaqan, faman sanafa kitaban ustuhibba lahu ayyaftatahu bihinna. Ibtadal musannif rahimahullah. Siapa musannif di sini? Syekh Nasir Sa'di rahimahullah memulai mandumah. Teman-teman sudah lihat sini ya, mandumah ya. Syair bentuknya. Alhamdulillahil alil arfa wa jamil asyai wal mufarriq din na'imi wa wasi'atil al-ghazirah wal hikamil bahira al kathirah. Dan saya harapkan teman-teman bisa menghafal. Ya, kita bertemu sebulan sekali, yaitu sebulan 2 kali, maka ini nggak sulit untuk kita menghafalnya. Ya, untuk apalagi teman-teman yang kita umurnya sudah di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, menghafal ini insya Allah bisa menyelamatkan kita dari penyakit pikun.
Karena otak kita dan hati kita terus berjalan, bergerak. Ya, apalagi menghafal perkara-perkara agama, insya Allah ini akan menguatkan pikiran kita. Taib. Jadi bukan justru menjadi alasan, wah saya sudah tua nggak bisa ngafal. Ya ini waktunya bukan 1 jam, waktunya itu 1 bulan pertemuannya kita. Taib. Apalagi ini adalah ilmu agama yang sedang kita hafal, dan insya Allah akan membuat otak kita terus berfungsi. Insya Allah. Taib. Ibtada al-musannif rahimahullah. Musannif rahimahullah memulai manzumahnya beliau dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim di atas. Thumma thana bilhamdalah. Kemudian yang keduanya beliau memuji Allah, alhamdulillah. Thumma thalath. Kemudian yang ketiganya beliau berselawat dan bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya dan kepada keluarganya. Dan 3 perkara ini, yaitu bismillah, memuji Allah, dan juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, ini merupakan 3 adab, ya, sepakat seluruh para ulama ketika kita menulis sebuah buku, menulis sebuah kitab. Faman sonafa kitaban, maka siapa yang seseorang menulis kitab, maka disunahkan dia memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma syara'a yadhkuru maqsudahu bi fi'li munabbihin ila muradihi faqala. Kemudian Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah syara'a itu artinya memulai, ya, menyebutkan maksud tujuan beliau menulis kitab ini bi fi'lin munabbihin. Beliau mulai dengan fi'lin, dengan isim, dengan fi'il. I'lam. I'lam. Ya, supaya orang yang membaca buku ini, orang yang mempelajari buku ini, ketika diingatkan i'lam, ketahuilah. Berarti ini ada sesuatu yang penting. Ya, kita harus persiapkan telinga kita, siapkan pikiran kita, siapkan tulisan kita. Baik, karena disebut dengan i'lam. Ini thariqatul Quran. Ya, thariqah Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sesuatu yang penting, dan semua isi Al-Quran adalah penting. Ya, hal-hal yang muhim di antara hal yang terpenting, Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan ilam fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kehidupan dunia ini cuma sekedar bermain, cuma sekedar canda dan gurau saja. Banyak Allah sebutkan dengan kalimat i'lam. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin fokus para sahabatnya mendengarkan apa yang beliau sampaikan, beliau mulai dengan i'lam. Begitu juga Syekh di sini memulai kalimatnya dengan i'lam, ya, supaya kita fokus dengan apa yang disampaikan. Ila muradi faqala i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yazilu syakka anka wa darar wa yakshifu al-haqqa lidhil qulubi wa yusilu al-abda ila al-matlubi. Ini sudah kita artikan tadi. Mubayinan fadlul ilmi wa azim manfaatihi. Ini Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan ilmu dan manfaat daripada ilmu itu sendiri. Al-ilmu afdal minalillahi alal abdi. Dan ilmu adalah, ya, anugerah yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang seseorang menginginkan kebaikan, ya, Allah akan cerdaskan dia dengan agamanya. Ya, jadi seseorang jangan merasa bangga dengan harta yang dia punya. Jangan merasa bangga dengan kedudukan yang dia miliki. Jangan merasa bangga dengan mudahnya rezeki yang dia dapatkan ketika nikmat yang Allah berikan tersebut tidak disertai dengan ilmu. Tidak ada waktu dia untuk belajar, tidak ada waktu dia menuntut ilmu, tidak ada waktu untuk mendengar kajian. Ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala yang kita khawatirkan. Semakin seseorang diberikan kemudahan dan kemudian dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan istidraj. Maka teman-teman banyak-banyak bersyukur kepada Allah di tengah kesibukannya antum dengan segala aktivitas dan kegiatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kemudahan untuk belajar, bersyukur kepada Allah.
bentuk bersyukur kepada Allah dengan terus kita berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk belajar, diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan minanillah, ini merupakan anugerah Allah yang paling afdol yang Allah berikan kepada hambanya. Ya. Kemudian wal minnah ismun lin ni'mah al jalilah al qadr. Al minnah, minan itu jamak daripada minnah. Dan minnah itulah ismun lin ni'mah. Dia nama juga nikmah, tetapi dia memiliki nikmat yang khusus, nikmat yang agung. Jadi ketika disebutkan sebuah kenikmatan, nikmat yang agung disebut dengan minnah. Tapi kalau misalnya kita makan, kita minum, nikmat, kita dapat makanan, kita dapat minuman. Nikmat dari Allah nggak? Nikmat. Maka itu tidak disebutkan dengan minnah. Karena itu nikmat. Tapi ketika dia adalah sesuatu yang spesial, maka disebut dengan minnah. Dzakara rahimahullahu taala min manafil ilm manfaatain azimatain. Dan Syekh rahimahullahu taala dalam mandumahnya beliau ini menyebutkan dua manfaat ilmu. Dan ini bukan sebagai bentuk pembatas, di sana banyak sekali manfaat-manfaat dari ilmu, atau bisa saja semua manfaat daripada ilmu yang kita pelajari itu kembali kepada dua hal. Yaitu kembali untuk menghilangkan kepada kita kejelekan, dan yang kedua adalah untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Nah, di sini disebutkan manfaatul ula, manfaat yang pertama tata'allaqu bizawalin naqais wal afat. Dengan ilmu yang kita pelajari teman-teman semuanya, ya, itu berketerkaitan bizawalin naqais, untuk menghilangkan kejelekan-kejelekan dan kerusakan-kerusakan pada diri kita dengan ilmu. Ya, kejahilan ini adalah penyakit. Ya, kejahilan adalah ya lebih parah daripada kanker stadium 4. Dan lebih parah dari apapun penyakit yang diderita oleh manusia. Karena manusia kalau dia punya penyakit kanker, kalau dia meninggal dalam keimanan, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan di yaumul qiyamah. Tapi kalau seandainya seseorang badannya sehat, tetapi bersama dengan itu, ya dia jahil, dia bodoh, dia nggak ngerti tentang agama, maka ini akan mensengsarakan di dunia dan disengsarakan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Ya, jadi kebanyakan makhluk yang ada di dalam neraka itulah jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati oleh Allah. Mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia manfaatkan untuk mempelajari agama, inilah menjadi sebab banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akan menyelamatkan kita dari kesyirikan. Ya, seseorang, ya kita cerita seseorang setinggi apapun ilmu yang dia tuntut, setinggi apapun ilmu yang dia tuntut, ya mau berapapun ilmu yang dia tuntut, kalau dia nggak belajar ilmu agama, dia akan berada dalam kehancuran dan kesesatan. Di Indonesia beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin, atau 5 tahun yang lalu, ya ada seorang dukun teman-teman semuanya, yang kerjanya itu adalah menggandakan uang, sistem perdukunan. Penasehatnya beliau ini, orang ini, penasehatnya si dukun ini adalah seorang profesor, subhanallah. Ya, seseorang setinggi apapun ilmunya, kalau dia nggak punya ilmu agama yang menjadi pegangan dalam hidupnya, dia akan bisa dibodohin orang yang paling bodoh. Ya, maka cukup saja kalau seandainya ilmu ini manfaatnya adalah menghilangkan daripada malapetaka, menghilangkan kebodohan, menghilangkan kejahilan pada diri kita, sudah cukup seseorang semangat untuk belajar dan menggali ilmu agama. Kemudian manfaat yang kedua, tata'allaq bihusulul ma'ali wal kamulat. Yang kedua, dengan ilmu yang dia tuntut, dia akan sampai kepada sesuatu yang sempurna, sesuatu yang mulia. Ya, yaitu di dunia dia selamat dari syubhat dan syahwat, dan di akhirat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya berhenti sampai di sini teman-teman semuanya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan kita belum masuk kepada inti kitab ya, kita belum masuk kepada inti kitab, jadi perlu kesabaran.
butuh konsentrasi. Nah, kalau misalnya nanti 2-3 kali pertemuan ternyata sulit dan berat, ya sudah saya nanti serahkan semua kepada jamaah. Tetapi intinya saya berharap kita harus bersemangat. Kita harus naik kelas belajar. Dan ini merupakan kitab yang sangat dasar ya. Ini kitab yang sangat dasar, bukan kitab yang besar, kitab yang sangat dasar. Kita bagi kita yang baru belajar Qawaidul Al-Fiqhiyah. Dan insya Allah banyak sekali masail-masail yang akan terungkap bagi kita dan menyingkirkan dari syubhat-syubhat yang sangat banyak ya dari yang terlontarkan oleh mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab untuk merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan qaidul fikih yang kita pelajari nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan bisa kita pahami dengan baik semuanya ya. Baik para ikhwah semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada acara selanjutnya yaitu tanya jawab bersama Ustaz. Kita berikan kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya pada Ustaz. Yang ingin bertanya langsung bisa tekan tombol raise hand dan yang ingin menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat bisa dikirimkan kepada host nanti kami bacakan. Baik, saat di sini sudah ada yang angkat tangan Ibu Yuniarti dari Bandung. Kami persilakan Ibu Yuniarti, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Dengan ilmu agama ini, saya saya pernah ketemu seseorang dengan saya sedang mengikuti program ta'aruf. Jadi saya ingin bertanya sama Pak Ustadz. Jadi misalnya nih kita mempunyai calon pasangan. Nah, calon pasangannya itu dia tuh gimana ya? Sebelum kita saya sedang menjalani eh, program taruh. Jadi orangnya kita sebelum menikah itu karena dianya saya memperhatikan dia mengakui agamanya kurang. Nah, dia ingin belajar sama saya, sedangkan saya tidak bisa menyampaikan Pak dengan kekurangan-kekurangan agama, apalagi agama. Kalau kita salah menyampaikan kan itu berbahaya. Misalnya kita menyampaikan satu ayat Al-Quran, misalkan ya ayuhal adina amanu, misalkan gitu. Nah, kalau kita tidak mengerti artinya, itu kan artinya kita salah menyampaikan itu sangat fatal. Maksud itu bagaimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu? Kalau kita punya pasangan ingin belajar sama kita, tapi kitanya nggak bisa mengarahkan bagaimana tuh Pak Ustadz? Dia kan tentunya. taib. Masya Allah kepada Umu yang bertanya, Alhamdulillah dengan kemudahan hari ini, ya kemudahan media sosial, kemudahan untuk kita berinteraksi dengan orang-orang yang mereka memiliki ilmu, ya dan juga majelis-majelis kajian yang begitu banyak di setiap sudut-sudut negeri, ya tidak hanya di negara kita Indonesia, juga di negeri-negeri yang lainnya, maka ini adalah cara agar kita bisa mendekatkan pasangan hidup lebih dekat dengan ilmu. Ya ketika memang kita tidak punya kemampuan dan kita khawatir dengan kita menyampaikan sesuatu yang salah, yang tadinya kita ingin mendapat pahala dan kemudian justru kita mendapatkan dosa, atau yang kedua ya kita akan menyampaikan sesuatu yang padahal itu bukan bagian dari agama sehingga membuat dia wah kok begini ya agama ya padahal bukan bagian dari agama, justru kamu memudaratkan diri kita, memudaratkan orang tersebut. Ya, maka tentunya ya dengan cara-cara dan kemudahan-kemudahan yang ada, dengan cara yang lebih selamat, mungkin dengan cara itu ditempuh, ya dia bisa hadir kajian-kajian, ya di Hmm. majelis-majelis, di masjid-masjid yang ada di kota-kotanya atau kajian online seperti ini, ya diajak untuk bersama-sama belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jadi kalau atas jawabannya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kami buka kembali kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya langsung. Ustaz, silakan. Nah, Ada yang Ustaz dan yang masuk di chat pun belum ada Ustaz. baik, Mungkin ada beberapa tambahan yang mau Ustaz tambahkan. baik. Kami silakan. Ya, kita lanjutkan saja bacanya atau terlalu sulit mungkin pembahasannya, enggak ya? Insya Allah mudah dipahami. Oh, baik. Nggak tahu atau teman-teman. Baik. Saya baca saja. Disebutkan di sini wa amma manfaatul ula, adapun manfaat yang pertama al muta'alliqatu yang berketerkaitan dengan bizawali naqais, untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan tadi, wal afat dan kerusakan-kerusakan tadi, fayamadhkurah fi qawlihi, dan itu disebutkan dalam ucapan Syekh, ilmun ya yuzilu syaqqa anka wadaran. Ilmu itu akan menghilangkan keraguan pada dirimu, ya, dan juga menghilangkan ad-daran. Daran apa nanti akan kita baca. Di sini teman-teman ada satu cerita, dan mungkin kondisinya itu banyak ya. Cerita yang saya akan cerita ini satu kisah, dan mungkin banyak sekali kisah-kisah yang terjadi. Seseorang ketika dia tidak belajar, tidak menuntut ilmu agama, akan hilang, akan tertanam pada dirinya keraguan, dan kemudian akan mencelakakan dan menghancurkan dirinya. Jadi diceritakan oleh seorang ustadz, ada seorang pemuda yang tinggal di Arab Saudi. Dia melihat kondisi dan keadaan Palestina, yang mana Palestina itu sudah dijajah puluhan tahun lamanya. Pembantaian demi pembantaian terjadi terlebih di akhir-akhir ini. Dan tentunya sudah banyak sekali orang-orang yang berdoa. Bahkan di Masjidil Haram Mekah tidak lepas dari, ya, di khutbah-khutbah Jumat, doa untuk membela, untuk menolong saudara-saudara muslimin yang ada di Gaza dan menghancurkan dari Zionis Yahudi. Ya, tapi bersama dengan itu sekian banyak sudah orang berdoa, tetapi kondisinya semakin mengerikan. Akhirnya syaitan mendatanginya dan menanamkan keraguan pada dirinya. Kemudian dia berkata, Tuhan nggak ada, Allah itu nggak ada. Alhamdulillah. Akhirnya dia murtad dari Islam dan menjadi ateis. Dia nggak percaya adanya Tuhan. Dan ini banyak, mungkin bukan hanya kasus Palestina saja, banyak kasus-kasus yang lain yang seseorang hadapi dalam kehidupannya. Ya, dia punya masalah, punya beban dalam hidupnya, dia berdoa, kemudian belum dijabahi, dia berdoa, belum dijabahi, dia berdoa, belum dijabahi, berdoa, dan belum dijabahi, kemudian dibuat kesimpulan Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan itu ada, pasti dia akan menghilangkan masalah saya. Tapi masalah saya nggak hilang, berarti nggak ada Tuhan. Tuhan pasti berdoa. Subhanallah. Ya, nah ini tidak seseorang ketika dia belajar bukan berarti dia aman. Dia nggak selamat dari kekufuran, nggak selamat dari malapetaka yang akan membuat dia kekal dan neraka selama-lamanya. Jadi bukan perkara kecil ini bukan perkara remeh, ini perkara besar teman-teman semuanya. Ya, maka Syekh rahimahullah memberikan kaidah yang sangat penting. Beliau menyebutkan sebuah ucapan yang sangat indah, ilmun yuzilu syakka anka wa darat. Ya, ilmu itu akan menghilangkan kepada engkau keraguan dalam hatimu, dan juga akan menghilangkan ad-daran. Daran apa akan disebutkan oleh Syekh. Wahaya mu'allafatun min amrain. Dan dia tersusun dari dua hal. Ahaduhuma, yang pertama izalutus syak, yang menghilangkan keraguan. Yang kedua wal akhar, yang lainnya izalatud daran. Apa itu daran? Kan disebutkan. Wasyak huwa tadakhul idrak, al idrak fil qalb. Wa tadakhul, ya, wasyak yaitu masuknya ke dalam hati kita, ya, sesuatu yang itu bisa, ya, membuat kita goyang. Ya, tadinya kita sudah yakin sesuatu dengan sebuah keyakinan. Islam adalah agama yang benar. Allah adalah Rabb yang saya sembah. Ya,
Kemudian tadakhul al-idrak, masuk tadi sesuatu yang jelek, masuk sesuatu yang enggak baik. Nah, ketika masuk sesuatu yang baik yang begitu kuat, ya, duduk dalam hatinya, sementara dia nggak punya ilmu untuk menepis syubhat tadi, maka itu akan menjadi sebuah keyakinan. Itu akan menjadi sebuah keyakinan. Dan dia akan membelanya. Dan tidak akan hanya berhenti di situ, dia akan merendahkan Islam. Ya, saya pernah mendengar satu potongan video, saya menarik mendengarnya di awalnya, ya, karena dia ini berbicara tentang, ya, syariat Allah, tentang Islam. Nah, ternyata di dalamnya, ayol hadirin dan hadrat yang dimuliakan oleh Allah, dia berkata, sholat 5 waktu, ruku, sujud, dan lain sebagainya itu nggak ada. Maksudnya, apa manfaat yang dapat oleh seseorang? Nggak ada, cuma ruku, sujud saja. Apa? Nggak ada substansinya di situ. Begitu juga dia berbicara tentang Islam, tentang haji. Untuk apa pergi haji, habiskan uang? Nggak ada substansi apapun yang Anda dapatkan dari haji yang Anda lakukan. Seharusnya uang haji tersebut sekian puluh juta, sekian ratus juta, Anda bisa membantu orang, bisa buat lapangan pekerjaan, tapi Anda membuat sesuatu yang nggak ada substansinya. Ini muncul pertama dari keraguan, yang kemudian menjadi keyakinan. Dan setelah menjadi keyakinan, kemudian tidak hanya dia yakin kesesatan yang dia yakini, yang dia anut, tapi dia akan menyalahkan sebuah keyakinan yang dulunya dia yakini sebuah kebenaran. Nah, terlebih teman-teman yang tinggal di negara-negara yang mayoritasnya orang-orang kafir, yang mana logika manusia, pikiran manusia, yaitu akan digunakan untuk merendahkan agama. Maka di sini harus lebih rajin lagi belajar dan lebih rajin untuk menuntut ilmu untuk menghilangkan keraguan tadi. Wadarat wal waskhul qalb wa fasaduhu. Ya, wa waskhul qalbi. Ya, dia itu adalah kotornya hati dan rusaknya hati. Karena apa? Karena syahwat tadi, karena dosa, karena maksiat. Maka kata Syekh, wa muta'alliqul awal asyubhat. Yang pertama tadi apa? Tadakhul idrak fil qalb, syak, itu dikarenakan syubhat. Yang kedua muta'alliq ats-tsani, ya, itu dikarenakan syahwat. Dikarenakan syahwat. Fal ilmu yadfa 'anil 'abdi ma ya'taril qalb min an-naqais wal afat allati tarji taratan ila syubhat wa tarji taratan ukhra ila syahwat. Maka ilmu yang seseorang pelajari, apakah ilmu akidah, apakah itu ilmu usul, apakah itu qaul fiqhiyah, apakah ilmu tauhid, apakah ilmu fikih, maka dengan ilmu tersebut akan menjauhi, yadfa 'anil 'abdi, menjauhi seorang hamba, ma ya'taril qalb, apa yang tertanam dalam hatinya dari keraguan-keraguan tadi, minan naqais, dari kekurangan-kekurangan, wal afat, dari malapetaka-malapetaka yang terkadang itu kembali kepada syubhat dan terkadang itu kembali kepada syahwat. Ya, dan sejarah telah membuktikan para hadirin dan hadirat, dengan ilmu seseorang akan bisa mengontrol syahwat. Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan beliau seorang pemuda yang belum menikah, kemudian diajak berzina oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita. Dan bersama dengan itu beliau diancam kalau tidak mau berzina, beliau akan dipenjarakan. Ya, dan pintunya sudah tertutup dan tidak ada orang yang melihat. Subhanallah. Tapi ada ilmu dalam kalbu Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada keagungan Allah. Ya, dan akhirnya beliau lari dan menghindar dari wanita tadi. Begitu juga dengan syubhat. Syubhat-syubhat yang muncul para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Ka'b bin Malik, ketika beliau dibaikot oleh seluruh sahabatnya, kemudian tiba-tiba datang surat, wahai kamu telah dibaikot oleh sahabatmu, ayo berkumpul bersama kami. Bukan mereka saja teman kamu. Kata kata Ka'b bin Malik, ini adalah fitnah buat saya. Ini fitnah buat saya untuk ditanamkan keraguan kepada Ka'b bin Malik. Islam bukan Islam saja, yang lain juga punya hal yang bisa engkau pelajari, yang kau bisa berjalan bersama mereka, bukan hanya umat Muhammad saja, tapi subhanallah, karena ilmu yang ada dalam hati Ka'b bin Malik, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, beliau terjaga dari hal-hal yang bisa merusak hati beliau radhiyallahu taala anhu. Wa ammal manfaatu tsaniyah al-muta'alliqah bi husul al-ma'ali wal kamalat wal kamulat fa hiya mu'allifatun aidan min amrayn.
Adapun manfaat yang kedua, yang itu bersangkut paut dengan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang sempurna, maka dia juga terdiri dari dua perkara. Yang pertama adalah kashful haqqi lil qulub, akan nampak dalam hati kita sebuah kebenaran. Wal akhar wusulul abdi ilal matlub, seorang hamba itu akan sampai kepada tujuan akhirnya itu dalam surganya Allah. Dan perbedaannya, yang pertama muta'alikun bil mubtadi. Pertama adalah seseorang akan masuk dalam surga, apa yang harus diawali awalnya? Dia harus mengetahui jalan kebenaran. Ya, dia harus menjalankan perintah Allah. Dia harus menjauhi larangan Allah. Tapi ketika hatinya ada syubhat, hatinya ada syahwat, larangan Allah akan dia dekatkan, perintah Allah akan dia jauhi. Berarti kalau dia menjauhi perintah Allah dan dia mendekatkan larangan Allah, apa yang akan dia dapatkan? Nerakanya Allah. Tapi sebaliknya ketika seseorang itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka apa? Husul akhir daripada kehidupannya adalah kebahagiaan. Hatinya tenang di dunia dan di akhirat dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami teman-teman ya? Jadi yang pertama adalah muta'alikun bil mubtadi, yang kedua muta'alikun bil muntaha. Yang akhirnya, akhir daripada seseorang mendapatkan hidayah apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan hidup di dunia ini. Fal ilmu yakshiful haqqu lil abdi, yakshiful haqqa lil abdi fayatabayyan lahu ma yasluh sulukahu wal akh bihi taqarruban ila Allah azza wa jalla itiban li syar'ihi wa iqtidan bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu ini akan membuka kebenaran bagi seorang hamba dan akan jelas baginya apa yang harus dia lalui daripada jalan-jalan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan mengikuti syariatnya dan sesuai dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aidan yusil abdu ila matlubi fayufdi ila husul maqsudi al ajil wal ajil. Begitu juga seorang hamba ketika dia belajar, dia akan sampai kepada tujuan akhirnya, fayufdi ila husul maqsudi, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu ajil wal ajil. Sekarang dengan ketenangan hati, ataukah nanti di akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ajma qaul qarafi lima tafarraqa fi manafil ilm idh qala fil furq al ilmu aslu kullu khairin. Dan sungguh sangat indah apa yang disebutkan oleh Qarafi ya ketika beliau menyebutkan tentang manfaat-manfaat ilmu yang sangat banyak sekali ya dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bergerak masyarakat. Dalam kitab Furq beliau berkata al ilmu aslu kullu khairin. Ilmu itu asal daripada segala kebaikan. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk, masih ada muqaddimah sedikit dan kemudian baru kita masuk kepada inti pembahasan kitab kita, itu tentang permasalahan an-niyah syartul lisairil amal biyasolahu wal fasadu lil amali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas ilmunya yang tadi disampaikan. Masih ada ikhwan atau yang punya pertanyaan bisa silakan. Sepertinya tidak ada Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Mungkin anak izin tutup dulu saja. Baik. Baik, barakallahu fikum semuanya sudah ikut hadir berpartisipasi bersama guru mengaji dalam kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita luangkan dari waktu kita ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ilmu yang sudah kita dapatkan yang barusan kita dengar dari guru kita Ustaz Haris Abu Nafal Hafizahullah taala, menjadi ilmu yang bermanfaat dan keberkahan untuk kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan kepada Ustaz, semoga apa yang disampaikan bisa menjadi amal kebaikan beliau, bisa menjadi amal jariah beliau, bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan beliau dan akhirat kala. Jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz. Barakallahu fikum, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap. Semoga dimudahkan kembali untuk jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.